Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi habli minas salihin, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Terkhusus dua nikmat yang tidak Allah berikan kepada seluruh manusia di muka bumi ini, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang yang selalu istiqomah memegang sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan kepada kita semua sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berhijrah dari Mekah menuju Madinah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zaman dahulu ketika kami belum masuk Islam, kami mempunyai dua hari raya, di dalamnya kami bersenang-senang, di dalamnya kami bergembira. Bolehlah kami bergembira di hari raya tersebut setelah masuk ke dalam Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan para sahabat, laqad abdalakumullahu khairum minhuma Idul Adha wa Idul Fitri. Hai para sahabat, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengganti dua hari raya kalian dahulu sebelum Islam menjadi dua hari raya yang lebih baik, yang lebih mulia daripada hari raya kalian dahulu, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kita latah mengikuti hari raya yang tidak diajarkan oleh Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya, ketika kita latah mengikuti hari raya mereka, kita telah menghinakan Allah, menghinakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idul Adha tidak bisa dipisahkan dari keluarga yang mulia, yaitu keluarga Nabi kita Ibrahim alaihissalam, istrinya Hajar dan anaknya Ismail. Karena Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran, qad kana lakum fihim uswatun hasanah fi Ibrahim. Sungguh telah ada suri toladan yang baik, telah ada contoh yang baik pada diri Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini, marilah kita ambil poin penting dari pelajaran kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Setidak-tidaknya ada 3 poin penting yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran,
wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beberapa kalimat, dan Ibrahim bisa menunaikan kalimat tersebut. Inni ja'iluka linnas imama, sesungguhnya aku telah menjadikan engkau pemimpin bagi manusia. Qala wa min dzurriyyati, kemudian Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah keluargaku, keturunanku sebagai pemimpin bagi manusia. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Kemudian Allah menyebutkan, sesungguhnya janji Allah tidak Allah akan berikan kepada orang-orang yang zalim. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pemimpin umat Islam, sebagai pemimpin orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada kekufuran yang paling besar pada zaman Ibrahim kecuali melawan Namrud yang mengajarkan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim menjadi pemimpin orang-orang yang beriman, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam melawan kekuasaan yang zalim, melawan kekuasaan yang kufur, yang mengajarkan kesyirikan. Ketika itu Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, idh qala li abihi wa qaumihi, ketika Ibrahim mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya, ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun, sesembahan apa ini, Tuhan apa ini, kata Ibrahim. Batu apa ini, patung apa ini yang kalian bersungguh-sungguh setiap hari menyembahnya? Dan mereka menjawab, qalu wajadna aba'ana, hai Ibrahim, tidaklah kami menyembah patung-patung ini, Tuhan-Tuhan ini, kecuali orang-orang terdahulu, nenek moyang kami menyembahnya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu Ibrahim berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, demi Allah, aku akan menghancurkan patung-patung mereka. Dan Ibrahim menghancurkan patung-patung mereka. Disisakan patung yang paling besar, dikalungkan kampak yang digunakan untuk menghancurkan patung-patung tersebut. Kemudian ketika Namrud mengetahui sesembahannya hancur, Namrud marah. Kemudian Namrud mengatakan, siapa yang menghancurkan patung-patung kami? Siapa yang ingin mengganggu ideologi kami? Siapa yang ingin menghancurkan agama kami? Kemudian di antara mereka berkata, qalu sami'na fatayyadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Hai Namrud, ada seorang pemuda yang dia suka mencaci patung-patung kita, namanya adalah Ibrahim. Kata Namrud, datangkan Ibrahim kepadaku. Ketika Ibrahim datang di hadapan Namrud, hai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan patung-patung kami? Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, fas'aluhum in kanu yantiqun. Hai Namrud, lihatlah ada patung yang paling besar, di lehernya terkalung, yaitu kampak. Tanyakan kepada patung tersebut, jikalau patung-patung tersebut bisa berkata. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian diperintahkan oleh Namrud untuk dibakar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadi dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang paling penting di poin yang pertama kali ini adalah, marilah kita menjaga tauhid kita. Jangan sampai tauhid kita tercampuri racun-racun kesyirikan dan kekufuran. Yang kedua, poin yang kedua yang bisa kita ambil, ketika Ibrahim alaihissalam menanti buah hati sampai puluhan tahun. Bahkan ada para ulama yang menyebutkan ketika itu Ibrahim berumur 120 tahun dan Hajar berumur 90 tahun. Ketika itu
Nabi Ibrahim menanti buah hati seorang anak agar menjadi penerus perjuangannya. Nabi Ibrahim menanti setiap hari berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kami keturunan-keturunan yang soleh. Kemudian Allah memberikan keturunan yang soleh yang bernama Ismail. Ketika itu Ismail lahir ke dunia, Ismail masih kecil, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ibrahim dan keluarganya. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan keluarganya untuk hijrah dari Palestina menuju Mekah Al-Mukarramah. Ketika itu jarak yang sangat jauh sekali, ribuan kilometer. Ini perjuangan yang sangat besar, ujian yang sangat besar yang Allah berikan kepada Ibrahim dan keluarganya. Dan ketika itu Ismail masih kecil. Nabi Ibrahim berjalan dari Palestina menuju Mekah. Ketika itu Mekah belum ada apa-apa. Ketika itu masih padang tandus, tidak ada air, tidak ada makanan. Ketika sampai di Mekah, Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan istri dan anaknya di bawah pohon yang rindang. Ketika itu Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih kecil. Ketika Nabi Ibrahim berjalan, datanglah istrinya mengikuti dari belakang. Wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di tanah yang tandus, tidak ada pepohonan, tidak ada air, tidak ada makanan sedikit pun? Nabi Ibrahim ketika itu diam. Kemudian ketika itu Nabi Ibrahim terus melanjutkan perjalanannya. Hajar dari belakang mengikutinya dan mengatakan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di tanah yang tandus, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada orang satupun? Ibrahim. Ketika itu Ibrahim terdiam, tidak menengok sedikit pun kepada istrinya. Kemudian Ibrahim melanjutkan perjalanannya. Hajar pun mengikutinya dari belakang. Wahai Ibrahim, apakah engkau ingin meninggalkan kami di padang yang tandus, tidak ada pepohonan, tidak ada air, tidak ada bangunan, tidak ada makanan sedikit pun? Kemudian Hajar melanjutkan perkataannya, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian Ibrahim cuma menjawab, na'am, ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat istri yang soleha, lihat istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah mendengar ini perintah Allah, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Hajar mengatakan, la yudoi ana, demi Allah, jikalau ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah tidak akan membiarkan kita kelaparan. Allah tidak akan membiarkan kita terhina di padang yang tandus ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat bagaimana perjuangan mereka berdua. Perjuangan keluarga Ibrahim yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai para suami, taatlah kepada Allah. Wahai para istri, taatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan suamimu untuk taat kepada Allah, jangan menghalangi mereka. Ketika suamimu salah, maka ingatkanlah. Ketika suamimu mencari harta yang tidak halal, ingatkanlah. Katakan kepada suamimu, kami rela lapar, kami rela lapar di dunia daripada kami harus merasakan panasnya api neraka. Wahai para suami, taatlah kepada Allah. Jaga istri-istrimu, jaga keluargamu, jangan sampai disentuh oleh api neraka. Karena rugi kalau kita diberikan kesempatan menjadi orang yang beriman kepada Allah, tetapi kita semua tidak menjalankan perintah-perintahnya, kita akan disengat oleh api neraka.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Ibrahim naik ke sebuah bukit dan melihat ke bukit Makkah yang mana ditinggalkan istri dan anaknya yang masih kecil. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, wahai Rabb kami tinggalkan keluargaku, istri dan anakku di lembah yang tidak ada pepohonan, di dekat rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah manusia agar merindukan mereka. Warzuqhum minas tsamarat, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan. La'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan mereka, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Di antaranya doanya adalah Rabbana liyuqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah keturunan-keturunan kami yang mendirikan sholat. As-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang mendirikan sholat berarti dia telah mengkokohkan agama. Faman hadamaha faqad hadamaddin, barang siapa yang meninggalkan sholat niscaya dia telah meruntuhkan agama. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, kepala negara tidak akan benar mengurus negara kalau sholatnya tidak benar. Seorang bupati tidak akan benar sholatnya, tidak akan benar mengurus rakyatnya kalau sholatnya tidak benar. Termasuk seorang suami tidak akan benar mengurus keluarganya kalau sholatnya tidak benar. Seorang ibu, seorang istri tidak akan benar mengurus anak-anak dan suaminya jikalau sholatnya tidak benar. Sholat itu adalah cerminan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita dirikan sholat. Marilah kita selalu mendirikan sholat sampai hari akhir nanti. Jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, yaitu ketika penyembelihan hewan kurban. Ketika Ismail mencapai usia gulam, usia 7 tahun ke atas, Allah mengujinya kembali dengan ujian yang sangat berat sekali. Ketika bayi, Allah uji perjalanan dari Palestina menuju Mekah. Ditinggalkan di lembah yang tidak ada siapapun. Ketika usia gulam 7 tahun ke atas, Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diperintahkan menyembelih anaknya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, aku bermimpi. Maksudnya adalah Ibrahim mendapatkan wahyu perintah dari Allah. Anni azbahuka, aku menyembelihmu. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu wahai anakku. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Lihat jawaban seorang anak yang soleh. Anak yang dididik dengan tauhid yang benar. Anak yang dikenalkan agama sejak kecil. Apa jawaban Ismail alaihissalam? Ya abatif alma tu'mar. Wahai bapakku, seandainya itu perintah Allah, kerjakanlah. Satajiduni insyaallah minas syakirin, minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapatkan aku menjadi orang-orang yang sabar. Ketika itu Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih anaknya. Ketika hendak menyembelih anaknya, Nabi Ismail alaihissalam meminta 3 permintaan. Yang pertama, permintaan dari Ismail, wahai bapakku, tajamkanlah pisaunya, tajamkanlah goloknya,
agar aku tidak merasakan kesakitan ketika disembelih. Yang kedua, palingkanlah mukamu dan tutuplah mukaku agar engkau tidak merasa kasihan kepadaku, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa kasihan kepada anak-anak kita ketika mereka suruh ngaji tidak mau, suruh mereka ngaji. Jangan kasihan kepada anak-anak kita ketika mereka suruh sholat tidak mau, suruh mereka sholat. Kenapa? Karena itu menjadi pendidikan ketika anak-anak kita sudah besar. Jangan selalu memanjakan mereka di dalam ketaatan kepada Allah. Berikan yang terbaik untuk mereka. Berikan yang terbaik untuk keluarga kita. Yang ketiga, Ismail meminta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai bapakku, copotlah bajuku, copotlah pakaianku, agar pakaianku tidak terkena darah. Ketika terkena darah, maka ibuku akan menangis dan selalu mengingatku. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana beratnya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga Ibrahim. Ujian yang diberikan kepada kita belum ada apa-apanya, tetapi kita banyak mengeluh kepada Allah, merasa kurang, merasa belum lengkap, merasa selalu kurang, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan yang terbaik untuk kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti domba yang besar, dan tidak jadilah Ibrahim menyembelih anaknya. Ini bukti apa? Kalau kita taat kepada Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik, akan memberikan yang terbaik baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kalau kita selalu taat kepada Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kita semua, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan dimasukkannya ke dalam surganya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafiu mazida. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azami sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashwa wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana dunubana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana dunubana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana dunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa limuallimina wa liman haqqa alaina wa liman ahsana wa ahabba ilaina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.